keluarga, punya seorang istri, 6 orang anak. Saya mendirikan sanggar ini sebetulnya sih ini prosesnya sudah sangat lama ya. Dari dulu saya sejak kuliah di IKJ itu saya kan berteater sama teman-teman. Kemudian saya sendiri mendirikan teater namanya Teater Kanvas yang saya kelola sampai sekarang. Di samping mengelola teater Kanvas itu, saya juga beberapa kali mendirikan kelompok pecinta tari. Saya ingin bahwa anak-anak kita itu diperkenalkan dengan sejarah orang-orang besar. Sejarah orang-orang besar yang telah mengisi perjalanan sejarah di dunia ini. Yang mana mereka itu punya banyak kemampuan, prestasi, dan juga punya prinsip-prinsip hidup yang sangat mengagumkan, sehingga insya Allah kalau kita dengarkan atau kita ceritakan kepada anak-anak kita bisa terinspirasi untuk terus maju, untuk terus berbuat baik dan berakhlak mulia. Nah, itu tujuannya. Kalau dulu kan memang kita masih awal-awal mengelola teater Kanvas, sampai beberapa tahun itu kan saya sendiri kan dulu masih tinggal nomaden ya, tidak ke sana ke sini. Terus kemudian alhamdulillah ini punya rezeki, kita bisa punya rumah di sini, saya dan keluarga, yang cukup lah untuk membuat sebuah sanggar gitu. Saya ingin bikin acara semacam ini nih, bercerita, mendongeng sama anak-anak. Oh, dia bilang, wah pasti akan banyak yang hadir itu, katanya dia bilang gitu. Dari mana nanti bisa dapat begitu? Ya pastilah, karena enak kan orang diceritain sampai nunggu bulan puasa, dia bilang gitu. Terus nanti buka bersama gitu. Itu asik gitu. Bener, alhamdulillah peminatnya sangat banyak waktu itu. Memang awalnya cuma 30 orang gitu, terus kemudian terus bertambah, dan di hari ketiga itu saya merasa wah ini kayaknya perlu peragaan. Akhirnya saya bercerita, kan ada tokoh-tokohnya, ada tokoh Nabi Adam, Nabi Soleh, terus orang-orang musuh-musuh mereka gitu lah. Oh ini kalau ada peragaannya seru nih. Alhamdulillah saya teringat waktu masih kecil dulu itu kan, waktu masih kecil kan sering itu didongengin sama kakek sama bapak gitu, almarhum itu. Mereka bercerita itu sambil membuat wayang yang terbuat dari batang daun singkong. Membuat wayang batang daun singkong, dan dengan wayang batang daun singkong itu mereka memainkan tuh beberapa cerita itu, cerita-cerita pendek gitu, karena di sela-sela kita lagi di ladang gitu, lagi istirahat habis makan, dia cerita itu, kakek saya namanya Mbak Surowijoyo itu. Nah kemudian saya teringat itu, tapi saya berpikir kalau pakai batang daun singkong itu selain di sini juga susah mencarinya, kemudian juga terlalu kecil. Saya berpikir wah terlalu kecil kalau batang daun singkong. Akhirnya saya melihat di sekitar rumah ini, wah ini ada tanaman pohon kelapa, ada pakis, ada anggrek gitu. Terus ada daun pandan. Dari mereka ini aja, dari tanaman-tanaman ini aja saya kira. Alhamdulillah akhirnya saya ambilin tuh daunnya, daun pandan, daun kelapa, terus kemudian pakis, terus batang anggrek. Saya anyam. Alhamdulillah jadi.